Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita diberikan suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang dan ziarah ke makam, yaitu makam Mbah Mesir. Di sini saya bersama dengan juru kunci, nggih, Bapak juru kunci. Bersama ini nanti akan dijelaskan bagaimana dengan sejarahnya dan apa yang terjadi di sini. Nanti lebih jelasnya akan diceritakan oleh beliau. Dengan Bapak siapa? Saipudin. Pak siapa? Saipudin. Pak Saipudin. Oke, Pak Saipudin udah lama di sini? Sudah berapa tahun? Hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Jadi di sini jaga ya, kebersihan sama-sama teman-teman. Sama teman-teman. Ya. Ada berapa orang di sini, teman? Kalau tidak salah itu ada 8 orang, 9 orang gitu. 8, 9 Tapi orang. yang rutin sekitar 7 orang. Yang rutin sekitar 7 orang. Ya. Jadi di sini tuh pas ramenya hari apa? Pas hari ramah kegiatan di sini itu pas puasa, menjelang pas Ramadan itu di Masjid Joglo itu. Masjid Joglo yang di sini itu, ya. Itu rutin tiap Jumat Pon puasa itu ganti komatap. Nah, dari Ploso nggih. Ganti komatap seman Al-Qur'an, ya, Hafiz Qur'an. Ya, oke, jadi nggih, cara sejarah awal niku niki Gusmi niku riyado henten musala etan niku ya musala sepuh. Ngoten rumiyin ajeng didamel teng mriku teng musala mriku niku ajeng di masjid ning ngoten, tapi musyawarah mboten sarujuk, mboten selain ndak sepakat akhirnya riyado diken tumbas niki. Tumbas niki damel yang pertama niku Joglo ingkang tengah-tengah niku, anten tengah-tengah. Jadi waktu ini sejarahnya waktu Gusmi riyadoh di sini, terus kemudian bikin Joglo ini ya. Ini ya Joglo yang tengah-tengah itu, tengah-tengah itu ya. Itu anu Gusmi. Nah, akhirnya setelah itu sudah selesai, itu Gusmi meninggal dunia. Selanjutnya dilanjutkan oleh beliau Bahdanan santri-santrinya sama santri-santri Kelutan sana, Darun Najah, anu pondok belah kali itu, belah sungai itu. Nah, sama teman-teman dari Ploso. Dari Ploso, Pondok Ploso. Ya, ini akhirnya dibikin masjid ini. Masjid ini. Terus ini sebenarnya Mbah Mesir sendiri itu nama aslinya siapa? Nah, itu yang sering dianu biasanya itu nama asli Mbah Abdul Masir bin Mbah Yahudo Nglorok Nogosari Nglorok Pacitan. Jadi asli dari Pacitan. Ya, keluarga Duriah Pacitan. Jadi siapa nama tadi? Mbah Abdul Masir. Mbah Abdul Mesir. Masir. Jadi bukan Mesir ya. Mbah Abdul Masir bin Mbah Yahudo Nglorok Pacitan. Mbah Yahudo Nglorotan Pacitan. Nglorok Pacitan. Jadi perlu jamaah tercinta perlu dipahami di sini. Jadi di sini sebenarnya karena lidahnya orang Jawa itu menyebut tidak bisa menyebutnya. Ini dikira dari Mesir, Mesir asal. Padahal bukan dari Mesir. Artinya sebenarnya Mbah Masir. Ya, Abdul Masir. Abdul Masir. Jadi bukan Mesir, Abdul Masir ya. Ya, yang betul. Ya. Jadi ini tolong nanti jangan sampai terjadi tumpang tindih yang menyebutkan bahwa ini Mbah Mesir dari Arab atau sana, ini bukan. Jadi Mbah aslinya adalah namanya Mbah Abdul Masir. Beliau adalah asli dari Pacitan ya. Ya, tapi dilihat dari setelah itu sampai juga Rasulullah. Jadi beliau masih turun Habib Habaib turun dzurriyyah. Jadi beliau Mbah Masir ini adalah masih dzurriyyah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi. Jadi apapun terjadi berarti masih ada turun dengan Sunan Gunung Jati. Nah, iya, masih keturunan. Itu keturunan kalau di atas tahu saya itu Mbah Yahudo itu keturunan juga dari Mbah Dipokerti, dari Ponorogo, Betoro Katong, Mbah Kasan Besari, Mbah Hanum Besari, juga Ki Ageng Selo yang menangkap petir itu. Gitu ya. Masih satu ikatan itu. Iya. Ini beliau menurut penjelasan dari beliau. Pak siapa tadi namanya? Saipudin. Pak Saipudin sebagai juru kunci ini. Terus kemudian selain ini tolong ditunjukkan ada apa lagi selain makam Mbah Masir? Ini ada sambungnya sama Jampes itu Mbah Ujang Soleh itu. Mbah Ujang Soleh. Mbah Soleh itu juga sambung dari sana juga dari keluarga sini juga. Tapi istilahnya itu nikahan sama keluarga gitulah. Oh gitu. Ayo kita ke sana yang ditunjukkan di sana. Assalamualaikum.
Di bawah sini ya. Nggih. Assalamualaikum. Itu ini nanti tak tanya, ini makam yang paling tua. Ma'asyiral muslimin. Jadi di sini ada nami di sebelahnya makam Mbah Masir. Ini ada makam paling tua. Kayaknya dilihat dari batu-batunya, ini batu-batu Mataram kuno ini. Ya, ini yang mana? Ini makam. Yang ini. Sandal dilepas, sandal harus dilepas. Ini makam kok panjang sekali. Iya, ini. Jadi ini makam nih lain daripada ini, makamnya panjang sekali. Ya. Di atas diameter di luar ukuran manusia. Ya panjang ya ini. Sampai sekitar ini 2 meter lebih. Ini makam siapa? Mbah Panjalu katanya. Tapi itu katanya sebagian kecil itu ada yang mengatakan itu petilasan. Tapi katanya saudara yang ada di Durinan itu, warga dari Mbah Mesir itu, katanya itu malahan ini ada kerangkanya di sini gitu loh. Oh gitu. Nah, tapi tak tahu namanya. Jadi menurut informasi ini masih sarang sulut. Menurut informasi ini model patilasan. Tapi ada lagi yang versi lagi yang lain. Ya, ini ada makamnya. Ada kerangkanya. Ada kerangkanya juga. Tapi namanya ada jenazahnya. Ya, tidak tahu namanya. Namanya nggak tahu. Ya. Tapi masih waliullah. Ya. Ya Allah subhanallah. Tapi dilihat dari ukuran anunya ini, panjang di atas rata-rata, ini sudah merupakan suatu makam atau bisa dibilang patilasan kuno ini. Ada lagi selain ini yang di sini ada makam yang kuno-kuno. Mari kita lihat. Mbah Arif ini asli dari Pasundan. Ini asli dari Pasundan. Makamnya Mbah Zainal Arif. Zainal Arif. Ini makam Mbah Zainal Arif ya. Sebelum dari dulu sudah ada pohon ini. Nah, ini yang nanam Mbah ini. Yang nanam Mbah ini riwayatin sejarah ini untuk mencandalkan ini sama pakaian ini sama sarung. Ini dulu. Ya, sejarahnya gitu. Oh, iya. Sejarahnya itu. Ini berarti usianya udah lama ini. Udah lama. Pohon ini. Riwayatin itu ada yang meriwayatkan itu Mbah Arif ini mau itu mengikuti jejak itu Mbah Panjalu. Ya itu. Panjalu ya. Ya, katanya sebagian ada yang menamakan Mbah Panjalu. Nah, itu. Tapi ini ada berapa pohon beringin ini dari dulu? Ini kan 3. ada 1, 2, 3. Emang 3 ini udah kuno ini ya? Kuno sekali. Jadi di sini ada 3 pohon beringin udah tua. Ini bukan beringin ini. Apa? Pohon apa? Sono. Pohon sono. Ya. Kayaknya ini disengaja dibikin 3 tergantung dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan kayak. Ya. Ini merupakan suatu dari dulu merupakan suatu dakwah mereka para wali Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menanamkan pohon beringin tidak sembarang menanamkan. Semuanya berdalih dengan agama yang ada berdasarkan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan yang ada. Ini mereka berdalih dalam menyebar, memudahkan beliau-beliau semua para waliullah dalam menyebarkan agama Islam. Masya Allah. Terus ada lagi yang selain ini yang termasuk makam kuno. Ini makam kuno lagi nih. Ini coba Mbah Wajahuddin ini. Namanya siapa? Mbah Wajahuddin. Mbah Wajahuddin. Ini dari Beglen. Riwayatan sejarah ini yang menyumbat antara Gunung Bale sana sampai ini Sungai Braholo ini dulu Semarang itu pernah banjir. Nah, setelah disumbat pakai truk itu, aren aja. Ya itu di sini sama sana udah tidak ada banjir. Ini sejarahnya. Oh ini Mbah siapa namanya? Mbah Wajahuddin. Mbah Wajahuddin. Nah ini. Jadi kalau beliau sama beliau ini sepuh mana? Sepuh yang ini. Yang ini ya. Ini dulu langsung ini menyusul. Oh gitu. Ya. Tapi ini dulu makamnya mungkin sebelum ada pohon ini sampai saat ini belum sampai gitu ya? Ya belum. Belum sampai ke sini ya, masih kecil paling. Ya. Tuh. Sahabat Mix Explore di mana berada, inilah merupakan suatu bukti sejarah di mana pohon semakin lama semakin tumbuh besar, berkembang pesat. Kemudian sampai makam tertindih juga di sini. Padahal makam leluhur, udah makam-makam tua. Sini sudah makam tetua semua. Di
digarisi dengan semua makam tua itu dengan patokan semua ini dari batu, ya, dari batu-batu ini. Merupakan suatu bukti bahwa apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, bahwa Allah Maha segalanya. Allah Maha Esa, Allah Maha Ahad. Jadi Allah bisa menciptakan apa-apa dengan karomah para wali-wali itu sendiri yang ikhlas, ridho dalam syiar Islam. Di sini semua orang mensyiarkan Islam dengan ridho dan ikhlas. Sehingga karomahnya sampai sekarang pun dikunjungi beliau-beliau yang sekarang masih ahli waris termasuk kita-kita semua yang masih hidup. Mari, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah segan-segan. Ziarah kubur dan ziarah kubur. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian yang ada. Justru dengan ziarah kubur itu akan menambah iman kita. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi. Disinilah kita akan benar-benar mencari dan menggali iman. Apakah iman kita ini abal-abalan atau iman yang sebenarnya iman? Disinilah kita nanti bisa mengerti. Setiap kita ziarah kubur para waliullah, maka ini merupakan suatu pertanda bahwa akan menambah iman kita sedikit demi sedikit. Kita latih diri kita latih hati kita ini senantiasa bersih dalam segala sesuatu yang bisa merongrong hati kita menjadi hati yang penuh maksiat. Terus ada lagi selain ini, itu makam apa? Ini makam putranya Mbah Zainal Arif itu. Nah, ini makamnya Mbah Hasan Mukmin. Boleh saya masuk? Boleh. Assalamualaikum. Ini makamnya Mbah Hasan Mukmin. Ini makamnya Mbah Hasan Mukmin. Putranya Mbah Zainal Arif itu. Oh, ini putranya Mbah Zainal Arif. Masya Allah. Jadi makam di sini, ini makam juga tua. Ya. Dilihat dari ininya juga dari batu ya. Jadi masih asli semuanya. Terus ini makamnya? Ini Babi riwayatin ini istrinya Mbah ini ada 4. Istrinya 4. Ya. Semua di sini semua. Ya. Kalau saya ini sampai sini ini keturunan ada 5. Sampai ini 5. Oh gitu. Situ. Ya. Itu masih turun daripada Mbah Hasan Mukmin, Mbah Arif. Mbah Jadi, Arif ini punya anak itu bisa menyambung dengan keluarga Mbah Masir. Mbah Masir. Ya, Mbah Masir. Jadi antara ini sama itu jadi saudara lewat sini nih. Jadi Mbah siapa namanya? Mbah Hasan Mukmin. Mbah Hasan Mukmin ini masih bisa ada sambung dengan Mbah Masir ya. Sedangkan Mbah Hasan Mukmin ini turunan daripada Mbah Zainal Arif. Sedangkan beliau ini yang di sini ini Bapak juru kuncinya ini masih turun ke-5 dari Mbah ini. Jadi ternyata yang di sini tidak sembarang orang. Jadi harus keturunan masih ada hubungan saudara ya dengan yang bisa membersihkan di sini. Insyaallah. Ya. Terus kemudian ini ada kelanjutannya lagi tentang dari tadi Mbah Masir. Mbah Masir gimana? Masih ada? Saya punya keturunan, itu punya putra. Putranya itu yang menurunkan dari Pondok Ploso itu kalau tidak salah itu Mbah Rodiah apa itu. Nah, istrinya Mbah Yai Zazuli itu loh. Oh, istrinya Mbah Yai Zazuli masih keturunan. Keturunannya Mbah Zazuli itu putrinya Mbah Imam Mahyin. Mbah Imam Mahyin Mbah Imam Mahyin itu putranya Mbah Mesir gitu. Oh, gitu. Jadi Gusmi itu dari Mbah Mesir turunkan Mbah Mahyin turunnya ibunya Gusmi garwa kali Pak Yai Zazuli lajeng nurungaken Gusmi gitu. Oh, gitu. Nah, turun 4 atau 5 itu. Jadi Gusmi sekarang kita baru paham kenapa di depan tadi ada tulisan Malaikatan ya. Malaikatan itu Jantiko. Dari Jantiko itu dari anaknya Gusmi ya. Ya, dari Gusmi. Dari Gusmi ya. Ya, pendiri Gusmi. Sekarang yang teruskan anaknya Gusmi ya. Ya, Gus Robet. Betul. Oh, ternyata di sini masih ada sisilah hubungan darah dekat sekali jadi antara Gusmi dengan Mbah Masir. Ya, lewat itu. Masya Allah. Jadi ada lagi yang diceritakan lagi? Nggak ada? Ya, sebenarnya gitu aja. Sahabat Miss Explore di mana berada, ketika kita melangkah dalam arah melangkah menuju ibadah, senantiasa Allah berikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pahala yang diberikan pada kita.
di mana ketika kita melangkah dalam mencari syiar dakwah dimanapun berada, maka Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat pula. Allah memberikan hidayah, tidak ada manusia yang tahu. Hidayah itu diberikan dengan model apa? Diberikan di dunia atau nanti di akhirat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ini semuanya. Sahabat Miss Explore di mana berada, marilah kita jalani semua kehidupan ini step by step, langkah demi langkah, pahala demi pahala, kita jalani dengan ikhlas. Sebagaimana wali-wali dulu, waliullah, di dalam syiarnya dia ikhlas ridho tanpa mengharapkan embel-embel apapun. Inilah kita contoh rasa keikhlasan, ikhlas yang ada tertanam pada wali-wali dulu dalam syiar Islam. Kita pun juga begitu. Ketika kita mendapatkan meskipun itu satu ayat, sampaikan, dakwahkan kepada siapa yang kita kenal. Sampaikan ilmu itu meskipun satu ayat. Itu kehidupan, itu sudah menjadi kebiasaan dan suatu keharusan bagi umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga apa yang kita kaji di sini, ziarah ke makam Mbah Masir dengan penjelasan Bapak siapa? Kemudian dijelaskan dengan bertubi-tubi tadi, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita. Intinya, kita menjadi hamba Allah, senantiasa ingat dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun kita akan mati. Cuma kita nggak tahu kapan kita diambil. Yang kita harapkan dari pengambilan nyawa kita adalah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.